Kita lanjut bahas BTTH Season 5 Part 16. Oke lah, nggak usah banyak mangming. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Tuan Hei Bodong yang sedang dalam perjalanan tiba-tiba saja dihadang oleh dua orang yang cukup kuat. Dan dengan cepat mereka pun memberikan serangan pada Tuan Hei Bodong. Di sisi lain, Xiaoyan yang sedang berada di dalam kamarnya tiba-tiba saja didatangi oleh Xiaoli dan juga Xiaoyu. Xiaoyan mengatakan bahwa dia akan pergi ke Kaisaran Jiama untuk membalas dendam atas kejadian masa lalu. Dan Xiaoyu saat ini ingin ikut bersama dengan Xiaoyan. Namun Xiaoyan tidak mengizinkan hal itu karena pasti akan terjadi pertempuran yang cukup luar biasa ketika Xiaoyan tiba di Kekaisaran Jiama. Dan Xiaoyan saat ini telah memutuskan akan pergi bersama dengan Xiaoli. Xiaoli kemudian menyampaikan ide yang dia miliki, yaitu mengumpulkan para ahli dari aliansi hitam untuk memberikan bantuan pada mereka. Dan untuk bisa menaklukkan orang-orang itu, maka Xiaoyan harus lebih kejam daripada mereka. Akan tetapi, sebelum melakukan hal itu, Xiaoyan dan juga Xiaoli harus memberitahu Tetua Agung terlebih dahulu supaya pihak dari Akademi Jianan tidak salah paham dengan apa yang dilakukan oleh Xiaoyan. Kembali ke tempat Hei Bodong, saat ini dirinya masih melawan dua orang yang sedang mengganggunya. Kedua orang tersebut menggunakan masker, namun ketika Hei Bodong melihat jurus-jurusnya, dia sangat paham bahwa dua orang itu berasal dari sekte Yunlan. Ketika hampir kalah, kedua orang tersebut pun memilih melarikan diri dari hadapan Hei Bodong. Di Akademi Jianan bagian dalam kali ini, Xiaoyan telah menemui Tetua Agung dan dia mengungkapkan keinginannya bersama dengan Xiaoli yang akan membentuk kekuatan di wilayah hitam supaya tempat itu juga cukup akrab dan bisa bersahabat dengan Akademi Jianan ini, sehingga mereka bisa mengubah struktur kekuatan yang ada di wilayah hitam tersebut. Namun ternyata Tetua Agung Suqian juga mengetahui keinginan dari Xiaoyan ini memiliki niat. Sebenarnya dia ingin mengumpulkan kekuatan yang besar. Tetua Agung Suqian pun menyetujui apa yang akan dilakukan oleh Xiaoyan, karena apa yang dikatakan oleh Xiaoyan sebelumnya adalah sesuatu yang cukup masuk akal. Tidak lama kemudian Tetua Agung Suqian bertanya pada Xiaoyan tentang rencana apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Xiaoyan pun kemudian menceritakan bahwa dirinya terlebih dahulu akan menyelesaikan masalah dengan Ratu Medusa. Mendengar hal ini, Tetua Agung Suqian pun memberitahu Xiaoyan supaya berhati-hati dengan Ratu Ular itu, karena sang Ratu Medusa selama ini dikecam sebagai pembunuh yang keji. Hal tersebut sebenarnya membuat Xiaoyan sedikit ketakutan, hingga pada akhirnya dia memutuskan untuk berpamitan dari tempat ini. Padahal Tetua Agung belum selesai berbicara, karena menurut Tetua Agung, meskipun Ratu Medusa adalah orang yang sangat kejam, ketika orang itu bisa ditaklukkan, maka dia akan menjadi orang yang paling setia. Xiaoyan yang saat ini sedang pergi selalu diikuti oleh Ratu Medusa, karena Ratu Ular itu terus bersikeras ingin membunuh Xiaoyan. Dan Xiaoyan kemudian memberitahukan pada Ratu Medusa jika dirinya tidak akan bisa membunuh Xiaoyan karena pengaruh dari piton penelan surga di dalam tubuhnya. Xiaoyan kembali membuat kesepakatan dengan sang Ratu Ular, yaitu Xiaoyan akan membantunya menghilangkan pengaruh dari piton penelan surga supaya Ratu Medusa mendapatkan kembali penuh atas tubuhnya. Karena sesungguhnya Xiaoyan memiliki resep untuk bisa melakukan hal itu. Dan ini semua akan dilakukan oleh Xiaoyan dengan imbalan bahwa Ratu Medusa selama 1 tahun ini harus ikut bersamanya dan memberikan bantuan tanpa memiliki niat membunuh sedikit pun terhadap Xiaoyan. Permintaan dari Xiaoyan ini langsung disetujui oleh sang Ratu Ular. Di sisi lain, Tuan Hei Bodong saat ini telah menceritakan apa yang baru saja dia alami kepada Nona Yafei, dan dia kemudian menyuruh Yafei untuk melakukan penyelidikan. Sedangkan dua orang yang sebelumnya gagal memberikan serangan pada Hei Bodong, kekuatannya kali ini diambil oleh seseorang dari Aula Jiwa. Sementara di sisi lain, Xiaoyan saat ini sedang melatih teknik segel pembuka gunung dan dia
merasa bahwa teknik itu cukup sulit untuk dipelajari, sementara Ratu Medusa hingga detik ini masih menemani dan juga mengawasi Xiaoyan dari kejauhan. Di tempat lain terdapat 3 orang yang bernama Su Mei, Tiniao, serta tetua Yingwu. Ketiga orang itu tidak rela jika kelompok Xiaoyan menguasai kota yang sebelumnya dikuasai oleh Han Feng, dan mereka akan mencari cara supaya kota itu bisa menjadi milik mereka bertiga. Sementara Xiaoyan yang fokus mempelajari teknik segel pembuka gunung pada akhirnya berhasil menguasai teknik itu. Xiaoyan pun mulai mempraktikkannya dan jurus tersebut benar-benar kuat. Selanjutnya, Xiaoyan pun memanggil Ratu Medusa untuk diajak pergi menuju wilayah hitam di kota Feng saat ini. Su Mei, Tiniao, serta tetua Yingwu pun datang untuk mengambil alih kota Feng. Mereka bertiga memaksa Xiaoli dan juga yang lainnya untuk segera meninggalkan kota ini. Saat mereka akan memberikan serangan, Xiaoyan pun tiba-tiba saja datang tepat waktu, dan mereka mengira bahwa Xiaoyan hanyalah orang luar dan tidak perlu ikut campur dalam masalah ini. Namun detik berikutnya, Xiaoyan pun mengatakan bahwa dirinya adalah pimpinan di tempat ini, yang membuat 3 orang itu menjadi sangat terkejut. Namun mereka masih bersikeras untuk merebut kota Feng dari tangan Xiaoyan. Tidak lama kemudian Ratu Medusa pun muncul, dan ketika melihat sang ratu ular itu, Su Mei, Tiniao, serta tetua Yingwu merasa sangat ketakutan. Mereka kemudian berkata bahwa mereka datang ke tempat ini dengan niat untuk bercanda tentang ucapan mereka yang ingin mengambil alih kota Feng. Detik berikutnya, mereka pun terlihat bergesa-gesa untuk segera meninggalkan tempat ini karena mereka sebenarnya takut jika akan menjadi mangsa dari Ratu Medusa. Melihat ketiga orang yang cukup kuat itu akan segera meninggalkan tempat ini, Xiaoyan pun segera menghentikannya dan dia mengajak Su Mei, Tiniao, serta tetua Yingwu untuk bergabung bersamanya dan memberikan bantuan melawan sekte Yunlan yang ada di Kekaisaran Jiama. Jika mereka bertiga mau membantu Xiaoyan setelah berhasil mengalahkan sekte Yunlan, Xiaoyan akan memberikan imbalan berupa 30% bagian dari kota Feng saat ini. Selain itu, Xiaoyan juga akan memberikan pil kaisar buatannya untuk meyakinkan mereka bertiga. Xiaoyan pun pada akhirnya memperlihatkan bahwa dia sebenarnya juga seorang alkemis tingkat tinggi. Melihat hal ini, ketiga orang itu pun pada akhirnya menyetujui permintaan dari Xiaoyan. Detik berikutnya Xiaoyan menghampiri Ratu Medusa yang tengah sendirian. Xiaoyan kemudian berterima kasih pada Ratu cantik itu. Xiaoyan juga meminta tolong pada Ratu Medusa untuk membantunya melawan Yunsan. Namun Ratu Medusa menolak hal itu dan dia memilih untuk pergi. Setelah sang Ratu Ular itu pergi meninggalkan tempat ini, Xiaoli pun tiba-tiba saja muncul dan dia langsung menghampiri Xiaoyan. Di tengah-tengah perbincangannya, Xiaoyan meminta bantuan pada Xiaoli untuk menemukan 2 buah bahan obat-obatan yang sedang dibutuhkannya saat ini. Sementara Xiaoyan kali ini memberikan pil buatan dari Han Feng supaya dijual oleh Xiaoli. Xiaoli kemudian meminta adiknya untuk tetap fokus di dalam latihannya, sementara urusan yang lain akan ditangani oleh Xiaoli. Detik berikutnya Xiaoli pun tiba-tiba saja teringat dengan Xiaoding dan dia saat ini merindukan kakaknya itu. Sama halnya dengan Xiaoli, di Kekaisaran Jiama saat ini Xiaoding sebenarnya juga sedang memikirkan Xiaoyan beserta dengan Xiaoli. Tidak lama kemudian, Xiaoyan pun masuk ke dalam ruangan yang berisi harta karun, dan di dalam ruangan tersebut terdapat banyak bahan untuk membuat pil ungu pemulih jiwa. Setelah mendapatkan bahan-bahan yang dibutuhkan, Xiaoyan pun mulai membuat pil itu. Beberapa saat kemudian, pilnya pun berhasil terbentuk. Namun tiba-tiba saja Xiaoli datang dengan tergesa-gesa dan dia mengatakan bahwa dirinya saat ini akan mengadakan acara lelang untuk menjual pil yang diberikan Xiaoyan dengan harga yang paling tinggi.
Kali ini Xiaoli telah berhasil mengumpulkan semua orang di wilayah hitam di dalam pelelangan ini. Namun semua anggota dari aliansi hitam menyuruh Xiaoli segera turun karena dia tidak pantas duduk di tempat dari Han Feng, dan mereka menyuruh supaya Xiaoyan saja yang mengadakan lelang ini. Tidak lama kemudian Xiaoyan pun muncul, dan hal itu membuat Tuan Emas dan Perak kemudian maju lalu mengatakan bahwa sekte Xiao tidak boleh mengambil kota Feng karena masih ada aliansi hitam yang layak berkuasa di tempat ini. Namun Xiaoyan menepisnya dan dia mengatakan karena Han Feng telah mati, maka kota Feng ini telah berpindah ke tangannya. Tuan Emas dan Perak pun masih tidak terima dengan ucapan Xiaoyan, dan kali ini mereka berdua pun memberikan tantangan pada Xiaoyan. Namun hal itu hanya ditanggapi oleh Xiaoyan dengan memanggil Ratu Medusa. Kedatangan dari sang ratu cantik itu membuat Tuan Emas dan Perak teringat bahwa Ratu Medusa adalah orang yang telah menendang Han Feng hingga mati. Hal ini membuat Tuan Emas dan Perak menjadi sangat ketakutan terhadap Ratu Medusa, yang kemudian Tuan Emas dan Perak pun setuju lalu mengizinkan Xiaoyan untuk menjadi pemimpin dari kota Feng ini. Setelah situasinya cukup kondusif, pelelangan pun pada akhirnya dimulai. Kali ini Xiaoyan sedang bersama dengan Ratu Medusa yang meminta supaya Xiaoyan segera membuatkan pil pemulih jiwa untuk dirinya. Kemudian Ratu Medusa segera meninggalkan tempat ini. Tidak lama kemudian Xiaoli pun datang dan dia mengatakan bahwa pelelangan telah berakhir dengan sempurna dan dirinya saat ini telah mengutus seseorang untuk mencari bahan obat-obatan yang dibutuhkan oleh Xiaoyan. Selanjutnya Xiaoyan pun pergi ke sebuah pegunungan karena dia akan membangkitkan Yaolao. Hal itu masih dalam pengawasan dari Ratu Medusa dari jarak yang cukup jauh, karena Xiaoyan takut jika dalam proses pembangkitan jiwa ini akan ada serangan tiba-tiba dari luar. Xiaoyan kemudian mulai mengeluarkan kualinya, dan saat ini dia pun mulai meracik obat yang dibutuhkan untuk membangkitkan Yaolao. Xiaoyan pun teringat ketika masa-masa mereka bersama, kebaikan dari sang guru itu memberikan tekad yang kuat pada Xiaoyan untuk bisa membangkitkan orang yang selama ini telah mengajari dirinya dan membuatnya menjadi kuat seperti ini. Dua bulan pun telah berlalu. Xiaoyan hingga detik ini masih memurnikan obatnya tanpa henti, dan kekuatan Xiaoyan sebenarnya sudah mulai melemah. Namun pada akhirnya pil pemulih jiwa itu telah berhasil dibuat. Xiaoyan kemudian memasukkan pil itu ke dalam cincinnya yang terdapat jiwa dari Yaolao. Dengan sisa tenaganya, saat ini Xiaoyan mulai membangkitkan gurunya kembali. Di sisi lain, Ratu Medusa sebenarnya terlihat cukup khawatir dengan keadaan dari Xiaoyan. Tidak lama kemudian, Xiaoyan pun tidak sadarkan diri hingga pada akhirnya dia terjatuh dari atas tebing. Ratu Medusa yang awalnya ingin bersikap acuh tidak acuh, kali ini telah berubah dan peduli dengan seorang Xiaoyan yang kemudian dia pergi untuk memberikan pertolongan. Ratu Medusa kemudian teringat saat-saat bersama dengan Xiaoyan, dan hal ini mulai menumbuhkan bibit-bibit cinta di dalam hati Ratu Medusa. Ketika sang ratu ular itu ingin menggapai tubuh dari Xiaoyan, tiba-tiba saja ada serangan yang diluncurkan oleh Yaolao dan kemudian membawa Xiaoyan pergi karena takut jika muridnya ini dibunuh oleh Ratu Medusa. Sang guru kemudian membawa Xiaoyan kembali ke atas tebing dan membangunkannya dengan cara menyalurkan kekuatan untuk memberikan kekuatan di dalam tubuh Xiaoyan yang sudah terkuras habis. Pada akhirnya Xiaoyan pun mulai tersadar dari pingsannya. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya dengan munculnya Yaolao kembali? Kekuatan seperti apa yang akan ditampilkan oleh kelompok Xiaoyan? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kaprosop.